hanya pakai bumbu-bumbu kering. Voila, ayam panggangnya. Karena aku mau bikin. Jadi teman-teman, ini ya sekarang kita angkat. Sudah matang bersama bahan-bahan. Kita potong selatu. Teksturnya kurang give it generously. Saya hanya memanfaatkan apa yang nggak mau diiris nih. Tapi kalau mau mengurangi lemak, ini mayo yang saya beli adalah biar lebih tercampur. Nah, seperti ini. Mantap kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kali ini aku mau sharing salah satu menu protein hewani, yaitu dada ayam, untuk teman-teman yang sedang berproses untuk menurunkan berat badannya atau justru menaikkan berat badannya, tergantung berapa banyak protein hewani yang akan dikonsumsi. Nah, salah satu cara yang paling mudah untuk memasak dada ayam itu adalah chicken grill, tapi dipanggangnya tuh cuma di pan atau di wajan teflon gitu. Nah, ini aku punya resep simple yang tidak menggunakan banyak bumbu, hanya pakai bumbu-bumbu kering. Di sini aku pakai rosemary kering, terus pakai oregano, thyme, basil kering dicampur jadi satu. Memang belinya sudah dari awal jadi satu. Oregano, thyme, basil jadi satu. Terus ada bubuk bawang putih dan garam. Tidak ada pemanis, tidak ada micin-micinan. Tapi kalau teman-teman suka micin atau bumbu kaldu jamur, kaldu sapi, silahkan ditambahkan sesuai selera masing-masing. Kenapa? Karena saya memang sudah lama membiasakan lidah untuk tidak tergantung dengan penyedap rasa tambahan. Karena sebenarnya di dada ayam, di daging sapi, kambing, seafood seperti udang dan lain-lain, itu sudah ada natrium, sodium. Jadi sebenarnya dia sudah ada garam alami. Coba deh misalkan teman-teman goreng dengan api yang sangat rendah, kulit ayam atau hati sapi atau apapun itu digoreng tipis banget, nggak pakai minyak, benar-benar pakai minyak alami dari daging itu, goreng sampai kering, sampai kriuk crispy seperti kerupuk, itu juga ada rasa asin yang tertinggal loh teman-teman, bener deh. Nah, terus bumbu berikutnya atau tambahan berikutnya biar lebih gurih itu adalah saya tambahkan yogurt di sini dia tanpa bahan tambahan berupa gula, jadi dia aman banget, le nature maksudnya benar-benar apa adanya gitu, polos, plain yogurt, jadi tanpa tambahan gula apapun. Dan walaupun plain ya teman-teman, di dalamnya itu tetap ada karbohidrat loh. Ini takaran satu wadah ini kalau nggak salah memang 100 gram. Di mana ya tulisan ininya berapa gramnya? Oh, 110 gram. Takaran yogurtnya ini 110 gram. Nah, di sini ada keterangannya untuk setiap 100 gram di yogurt ini ada protein 3,9 gram, karbohidrat 6 gram, lemak 2,8 gram. Terus ada kalsium, kita mengejar kalsiumnya ya karena bagus untuk perempuan usia di atas 35-40. Kita butuh kalsium biar tulang kita nggak mudah patah. Terus ada fosfor. Nah, ini semua perlu kita pelajari teman-teman. Jangan sampai kita pakai yogurt, kita lagi program penurunan berat badan, kita malah pakai yogurt yang ada rasa atau ada tambahan gula. Jadi kita karena yang plain saja tuh lihat kandungan karbohidratnya lumayan, ada 6 gram di dalam 100 gram yogurt. Kemungkinan sih saya tidak akan pakai semuanya. Jadi menyesuaikan jumlah ayamnya saja. Nah, lalu ayamnya ini berapa banyak yang saya pakai ini? Ini dada ayam kurang lebih sekitar 250 gram. Hampir 300 gram sih. Ini bisa untuk saya 2 kali makan. Kalau tanpa didampingi telur. Kalau didampingi telur 1 butir setiap kali makan, maka saya butuh bisa menikmati ini 3 kali makan. Kita mulai saja. Ini daging ayamnya, dada ayamnya ini nih teman-temannya. Ini sudah dikeringkan. Jadi dilap dulu boleh pakai tisu makan atau kalau saya tadi hanya pakai serbet yang bersih. Oke, ini kering sekali ya, terlihat sangat kering. Jadi kita lap dulu supaya apa? Supaya bumbu kita meresap sempurna ke dalam dan tidak ada kandungan cairan. Karena kalau ada cairan yang banyak, otomatis bumbu itu rasa gurihnya berkurang ya. Garam kita jadi tambah lebih banyak dan sebagainya. Oke, kita mulai. Sekali lagi, ini rosemary, ini basil, thyme dan oregano kering, ini bawang putih dan ini garam. Bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita campur ya.
Tangan saya sudah dicuci ya teman-teman, sudah bersih, dicuci pakai sabun. Ini kita ratakan. Saya sih begini aja langsung kalau bikin marinasi bumbu dasar. Ini cocok kok untuk ditumis bisa, untuk dipanggang bisa, untuk dikukus bisa. Ini saya perkiraan aja tadi ambil bumbunya. Jadi kalau misalkan ternyata tidak saya pakai semua ya karena saya rasa sudah cukup ya. Nah ini saya pakai saja semua bawang putihnya. Oh semua aja lah sudah ya, kita pakai semua. Iya. Sekarang kita campur rata. Kita campur rata seperti ini. Nah ini benar-benar simple banget kan teman-teman, praktis sekali dan cepat disiapkannya. Tapi jangan lupa setiap kali kita memarinasi ayam atau daging sapi atau lauk hewani apapun itu, beri waktu minimal 1 jam. Lebih bagus lagi marinasi sehari sebelumnya. Jadi malam hari sebelum kita tidur kita marinasi dulu, kita bumbui, kita masukkan kulkas, kita diamkan 1 malam, besok baru diolah. Itu bakal empuk dan bumbu sangat meresap. Nah sekarang saya masukkan yogurt. Nah ini saya cuma pakai setengah, berarti gula yang saya pakai hanya sejumlah kurang lebih 3 gram, karena tadi kan satu wadah ini 6 gram. Oke, sekarang kita aduk pakai sendok. Ini saya jamin teman-teman bakal suka karena ini enak banget. Saya bilang mirip dengan chicken grillnya ala-ala kebabnya orang Turki, dan yang memang saya tahu masakan Lebanon, Syria, terus Turki, Mesir itu banyak sekali menggunakan yogurt. Mereka banyak bermain dengan yogurt. Dan salah satu fungsi yogurt untuk daging-dagingan juga sifatnya mengempukkan ya. Mungkin karena ada bakteri baik di dalam sini. Jadi kalau didiamkan 1 malam itu, apalagi 1 malam gitu, dia bakal empuk sekali. Oke teman-teman, sekarang kita meneruskan sebenarnya ini pan fry. Jadi semi panggang atau semi goreng, tapi hanya minyak sangat sedikit, setengah sendok makan tadi. Ini tadi yang sudah kita marinasi. Akhirnya saya memarinasi kurang lebih sekitar 3 jam dari sejak kita mengaduk dengan bumbu-bumbu kering. Nah seperti ini. Jadi nanti hasilnya itu kayak agak-agak terbakar gitu. Hopefully ya, karena saya nggak punya pan khusus memanggang. Kan kalau pan khusus memanggang tuh yang ada garis-garisnya gitu ya. Ya kapan-kapan deh kita beli supaya lebih perfect. Nah kita panggang dulu 4 saja. Chicken grill ini akan aku bikin apa? We will see ya. Maksudnya ini protein utamanya. Nah nanti mau aku jadiin apa, kita lihat sama-sama ya. Oke, sekarang kita lihat ya bagaimana situasinya. Tuh, karena ini bukan pan untuk grill, jadi efek seperti terbakar-bakarnya itu kurang ada. Tapi oke lah, overall saya bilang ini oke. Ini ada nih, mungkin harus agak lamaan sedikit ya. Nah seperti ini. Jadi memang kita usahakan kalau bisa dia kering banget gitu, airnya itu mengering. Kalau airnya sudah mengering akan ada efek seperti dipanggang. Bagus lagi sih di grill beneran di atas panggangan, apalagi panggangan arang. Wah seru, bakal kayak sate kebab gitu, lebih enak lagi itu rasanya. Ini saya memang pakai minyak sedikit saja supaya kita tidak kebanyakan kalori dari minyak. Jangan lupa teman-teman,
minyak goreng apapun jenisnya itu kalorinya sangat besar, dan itulah yang menimbun lemak di tubuh kita. Jadi be wise with your oil. Nah, ini udah mulai mengering. Seru ya kalau kita menggrill ayam, menggrill daging sapi, apalagi yang slice itu, terus panggangannya khusus gitu. Sizzlingnya itu loh, bunyi yang seperti ini tuh aku suka banget. Terus aromanya wangi, kemana-mana ini juga udah wangi banget. Wangi, seru. Emang harus sabar tuh, efek terpanggangnya sudah ada. Jadi bisa aja, cuma memang dia harus kering. Jadi yogurt itu kan mengandung cairan ya teman-teman, apalagi marinasinya aku simpan di kulkas, otomatis dia harus agak dikeringkan dulu. Kita nggak bisa buru-buru pan fry-nya, harus sabar. Sepertinya di sini apinya lebih bagus. Coba aku geser ya, aku tukar posisinya. Nah, ini juga sudah oke banget. Ini sudah oke banget. Yang satu ini kita tukar ke sini biar dia lebih cepat kering. Walah. Sebagai informasi teman-teman, kenapa aku sering sekali di Instagram ataupun di Facebook itu cerita ke follower dan subscriberku, aku suka banget menyampaikan atau menceritakan what I eat in a day itu selalu ada ayam bagian dada, karena dada ayam itu lemaknya paling sedikit. Sementara perempuan itu kebutuhan lemaknya juga nggak tinggi-tinggi banget. Memang lebih tinggi dari laki-laki, 20% lemak yang kita butuhkan, 15% di laki-laki. Kalau di makros ya, yang ideal itu seperti itu. Tidak diusahakan tidak lebih dari itu. Tapi kan kalau kita lagi proses penurunan berat badan, kita sudah punya banyak sekali lemak di area perut, di area bokong, terus area paha. Itu harus kita bakar gitu. Jadi kalau kita lagi diet, mengatur pola makan, dan kita tuh lebih banyak makan yang digoreng-goreng, kayak gorengan, tahu digoreng, tempe digoreng, ayam dioseng pakai minyak yang banyak, terus rendang segala macam, kita nyaris sia-sia sebenarnya olahraga tiap hari tapi pola makan kita nggak diatur. Jangan lupa, untuk penurunan berat badan atau menambah berat badan itu semua rumusnya sama. Kita harus defisit kalori yang masuk harus lebih sedikit dari kalori yang dibakar atau kalori yang digunakan. Di mana ngitungnya nanti mungkin saya bikin podcast tersendiri ya tentang itu, karena itu bakal panjang banget ceritanya. Oke, ini udah selesai tahap pertama. Kita akan panggang sesi kedua. Oke, kita angkat ya. Tuh, sudah mirip juga ini seperti terpanggang. Jangan lama-lama, nanti dia tidak juicy. Juicy itu maksudnya empuk gitu ayamnya, dan masih banyak kandungan cairan di bagian dada bagian dalam. Kalau ayam jadi kering itu kurang enak. Sekarang tahap kedua kita teruskan, tinggal sedikit lagi. Ini aku nggak kasih minyak lagi karena ini kan teflon yang anti lengket ya, dan supaya juga tidak terlalu banyak cairan. Masya Allah, ini aromanya udah enak banget. Aku paling suka wangi bawang putih ketemu oregano, tim, basil, dan yogurt. Itu wanginya. Terus kalau lagi males pakai oregano atau udah bosen, aku cuma pakai rosemary, bawang putih digeprek, terus dipanggang gitu. Itu juga enak banget. Apalagi kalau bikin ikan panggang kayak salmon gitu. Ikan salmon mahal ya, jadi kita bisa ganti ikan-ikan lain yang setara gizinya dengan salmon tapi tidak mahal. Seperti kembung tuh juga enak. Kalau ada yang ukurannya gede, kita minta di file sama tukang ikannya, terus dipanggang, itu enak juga loh. Lemaknya juga tinggi sekali, lemak sehat ya, karena di ikan itu ada omega 3 segala. Oke, sekarang kita angkat, sudah matang semua.
Kita matikan api dan kita angkat. Iya. Ini aromanya makin menggoda. Ayo kita lihat mau saya jadikan apa.